ترجى شفاعته لكل يوم من الأهوال والنعيم يا ربي بالمصطفى من مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا حبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه أشهد أن لا إله إلا الله ولولا أن أعظم المصطفى ومعلمنا وأستاذنا وأستاذنا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para bapak, para ibu, para adik-adik sekalian, para pendengar hadirin hadirat rahimahullah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari ke-5 dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu tadi. Hari ke-5 daripada bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan, taufik, hidayah serta hidayah untuk kita terus kuat untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan yang sudah ini. Para hadirin hadirat sekalian, puasa yang diperintah di dalam bulan Ramadan ini bukan hanya puasa secara fisik atau puasa secara zahir saja. Karena kalau puasa secara fisik, puasa secara zahir ini orang non Islam, orang yang beragama bukan Islam pun itu juga bisa berpuasa. Bahkan terkadang puasanya itu lebih daripada setengah hari, bisa sampai 20 jam. Berarti 4 jam saja waktu iftarnya, bisa lebih lama puasanya. Misalnya orang-orang yang diet melakukan puasa bisa sampai 20 jam, 4 jamnya ini boleh makan apapun, misalkan 24 jam dia berhenti tidak makan apapun, tidak minum apapun, bisa lebih kuat mereka. Apalagi juga ada orang yang Islam yang puasanya itu lebih daripada sekedar tidak makan tidak minum, hanya beberapa jam saja, bisa sampai 3 hari tidak makan, bisa sampai 7 hari tidak makan, minum tetap, tapi itu pun sedikit. Ada yang seperti itu. Dia diperintah oleh
di dalam kita orang-orang Islam ini berpuasa adalah dengan kata asyiyam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. Ini bukan hanya orang Islam. Karena terkadang orang itu sudah Islam tapi belum beriman. Ayat dikatakan, qalatil aqrabu amanna. Orang Arab, orang Badui, mereka berkata, aku sudah beriman, kami sudah beriman. Kemudian Allah balas, kul katakan dari Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tetapi ucapkanlah kami sudah Islam. Dalam ayat Al-Quran disebut demikian. Walakin aqrabu amanna kullan tu'minu walakin qulu amanna walamma yadkhulul iman fi qulubihim. Ketika iman sudah masuk kepada hatinya orang Islam, baru dia disebut sebagai orang yang beriman. Jadi kategorinya adalah Islam, baru kemudian iman. Berarti orang itu harus Islam. Islam itu artinya pasrah secara bahasa. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Agama Islam atau al-Islam yang dimaksud itu secara bahasa adalah dari kata aslama yuslimu islama. Berarti isim fa'ilnya adalah muslimun. Kalau Islam adalah pasrah, maka muslim adalah orang yang berpasrah diri. Ketika kemudian dia sudah pasrah berarti dia sudah mau disuruh. Pasrah berarti dia sudah tunduk. Maka selanjutnya iman yang kemudian dimasukkan di hatinya. Di Islam siap salah, siap diperintah. Nah, itu dulu awalnya. Ketika sudah siap, baru Allah kasih. Ini loh perintahnya. Maka yang harus kita persiapkan di dalam kita menjalankan ibadah puasa saat Ramadan seperti sekarang ini adalah bukan hanya keislaman kita, tapi juga bagaimana menyiapkan keimanan di hati kita. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintah puasa itu kepada orang-orang yang beriman. Berarti apa? Hanya orang beriman yang sanggup berpuasa. Hanya orang yang belajar beriman saja yang mau untuk berpuasa, yang bisa untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba, langsung kutiba. Bukan memakai perintah, tapi langsung pernyataan. Beda dengan wasalah. Ini tidak langsung diwajibkan. Kita jelas sekali. Kalau misalnya diperintah, terkadang perintahnya tidak jelas. Ini wajib apa sunnah. Tapi ketika kemudian langsung kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa, maka sudah tidak ada pertanyaan lagi. Wajib apa sunnah? Wajib. Langsung
sumu itu ada siyamun, ada saum. Jadi kalau dikasih al ada as-saumu, ada as-siyamu. Fi'il isim fa'ilnya adalah bahwa shaimun, orang yang puasa. Masdarnya ada saumun, ada siyamun. Apa maksud daripada saum atau siam? Soma atau asyam atau asaum sama maknanya, artinya al-imsak. Secara bahasa artinya menahan. Menahan secara umum pokoknya menahan dari lapar, puasa. Soma menahan dari pipis, kebelet pipis, kebelet mau berak, mau buang air besar kecil, kebelet ditahan, itu imsak. Itu maksudnya adalah soma, puasa juga secara bahasa. Secara istilah, kalau menahan menggunakan kata as-saum itu maksudnya adalah menahan diri dari lapar, menahan diri dari minum, dan dari aktivitas fisik yang lain. Termasuk kita nggak kerja yang menahan diri dari saum. Kita nggak kerja, kita nggak melakukan aktivitas mager-mageran, tidur-tiduran, itu puasa. Tapi menggunakan kata as-saum. Menahan diri dari melakukan aktivitas fisik, dari lapar, dari haus, dari beraktivitas lainnya, itu namanya as-saum. Secara bahasa istilahnya saum begitu. Tapi kalau menggunakan kata siam, menahannya bukan hanya menahan diri dari aktivitas fisik, tapi juga menahan diri dari hawa nafsu, dari syahwat. Maka kalau kita perhatikan yang diperintah oleh Allah kepada orang-orang yang beriman itu adalah as-siyam. Tidak ada menggunakan as-saum. Dalam Al-Quran tidak ada saum, yang ada as-siyam. Kewajiban puasa menggunakan kata as-siyam, yang artinya apa? Yang diperhatikan dalam puasa ini bukan hanya sekedar menahan lapar, nggak makan, menahan haus, nggak minum, menahan dari hal-hal yang berbau maksiat, melakukan hal-hal yang baik, dan juga menahan hawa nafsu dan gejolak syahwat. Ditahan as-siyam. Maka seharusnya puasa yang diperintah, jika memang betul-betul kita beriman menerima perintah as-siyam, ini bukan hanya secara fisik atau secara dohir, tapi bagaimana sekiranya hawa nafsu kita betul-betul bisa ditundukkan. Orang kalau misalnya terbatas dari menahan lapar dan dahaga saja saat puasa Ramadan, maka dia bisa kalah saat buka puasa. Itu mulai mau subuh, gelap, maghrib tenis, nang arep wis ono es buah, ono es lele, ono es kentu, macam-macam es ono kabeh. Mari buka gendang diombe kabeh, mari buka kembung. Kenapa? Karena dia kurang paham bahwa puasa yang diperintah, yang menjadi syariat untuk orang-orang beriman itu adalah as-siyam. Bukan hanya menahan lapar, menahan haus, tapi juga menahan hawa nafsu dari kerakusan, dari ketamaan, dari aktivitas yang tidak diridhoi oleh Allah. Kata as-siyam juga berarti kita juga harus memenuhi apa-apa yang menjadi aturan puasa secara fikih, yaitu
tapi juga untuk umat-umat sebelum kita. Di syariat puasa ini saking pentingnya, itu setiap umat, setiap nabi yang membawa syariat pasti ada syariat yang namanya puasa. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa tidaklah seorang nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali di dalamnya terdapat syariat sholat dan puasa. Jadi sholat, puasa, dan zakat itu adalah tiga hal yang tidak bisa dipisahkan. Mulai zaman dulu awal adanya syariat Islam, pertama kali adanya syariat Islam itu saat Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Nabi Adam ini Abdul Bashar. Dalam satu literatur kita, Nabi Adam itu istilah apakah nabi saja ataukah juga rasul. Karena yang dinamakan nabi memang dikasih wahyu, cuma tidak diperintah untuk menyampaikan. Dan kita tidak tahu bagaimana dalam Al-Quran Nabi Adam kemudian menyampaikan wahyunya Allah meskipun kepada anaknya. Yang ada ceritanya Nabi Adam, bagaimana prosesnya Nabi Adam di surga penciptaannya, bagaimana prosesnya Nabi Adam turun dari surga. Tidak dijelaskan bagaimana proses Nabi Adam mendidik anaknya, tidak dijelaskan. Dan dari situ ada ulama yang mengatakan Nabi Adam ini bukan rasul. Tetapi para ulama yang kuat pendapatnya tetap Nabi Adam ini adalah Nabiun wa Rasulun. Karena tidak mungkin kemudian seorang nabi ya dikasih wahyu oleh Allah, kok kemudian itu tidak dilahirkan dari seorang nabi dan rasul. Artinya gini, orang baik itu pasti sumbernya dari orang baik. Ya. Pertama kali nabi dan rasul yang disepakati oleh para ulama tanpa ada khilaf itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu sekitar 400-an tahun setelah Nabi Adam diturunkan dari surga. 400 tahun. Di Nabi Nuh, bapaknya Nabi Nuh, bapaknya Nabi, sampai kepada Nabi Adam itu bainahuma antara sekitar 400 tahun. Nabi Adam punya anak 21 anak. Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa. Istrinya Nabi Adam 1. Ini sebagai contoh apa laki-laki satu saja. Meskipun boleh, tapi tidak wajib ini. Nabi Adam itu anaknya tapi seekor. Dan seekor itu semuanya kecuali satu orang. Ini pasangan, laki perempuan, enggak semuanya. Laki perempuan, kecuali satu. Satu inilah yang kemudian jadi penerusnya Nabi Adam, yaitu Nabi Syis. Nabi Syis ini putra Nabi Adam, lanang dewe, lahirnya juga sendirian. Makanya biasanya orang anak kok dewe, kok sedi dewe, biasanya jadi orang hebat. Tergantung didikannya kita, bisa jadi hebat dalam kejelekannya, bisa jadi hebat dalam kebaikannya. Itu kok sedi dewe, bakal jadi orang sukses dan bergantung kepada pendidikannya bagaimana, lingkungannya juga bagaimana. Bisa jadi keduanya, api luar biasa atau sebaliknya luar biasa. Nabi Syis jadi penerusnya Nabi Adam. Jadi bukan Habil ya, apalagi Qabil ya, bukan. Setelah Nabi Syis ini punya anak
Nabi Rasul apa nabi saja. Karena Nabi Idris tidak disebutkan bagaimana proses menyampaikan wahyu di dalam Al-Quran. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh. Nabi Nuh ini adalah risalah pertama yang kemudian membuat Nabi Nuh menyampaikan wahyu. Loh, Nabi Nuh ini adalah Nabi Nuh ini juga adalah Rasul. Gak mungkinlah Nabi Nuh ini Nabi dan Rasul kok atas-atasnya nggak ada yang Nabi dan Rasul. Dari situlah maka ada yang mengatakan Nabi Idris, ada yang mengatakan Nabi Adam itu juga selain Nabi juga adalah Rasul. Makanya ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani. Kenapa? Karena 25 Nabi dan Rasul itu ada di dalam Al-Quran. Namanya jelas ada, Nabi Adam ada, Idris juga ada, Ilyas itu semuanya ada namanya dalam Al-Quran. Sebenarnya Rasul itu ada 313, Nabi dan Rasul ada 313, sedangkan Nabi saja itu ada 124.000. Ini keterangannya di dalam kitab Nurul Dolam, syaratnya akidatul Allah punyanya Kilawi Al-Baqi. Jadi ada 124 nabi, 124.000, ya, 124.000 nabi. Yang mana mereka 313 dari mereka 124.000 itu diperintah untuk menyampaikan wahyu. Jadi bukan hanya 25, ada. Lah saat Nabi Nuh diutus itu juga ada syariat yang namanya sholat, ada syariat yang namanya puasa, ada syariat juga yang namanya zakat. 3 hal ini. Kemudian Nabi Nuh selesai jatuh ke Nabi, ada Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Soleh, sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau tiba lagi Nabi Muhammad itu memang betul-betul ada syariat puasa. Kapan puasanya? Para ulama sebagian besar menyatakan puasanya umat sebelum kita ya bulan Ramadan juga sama. Karena bulan di sisi Allah itu yang memang 12 bulan, namanya Muharram sampai Dzulhijjah. Itu bulan 12 indah Allah. Mulai kapan? Yauma khalaqas samawati wal ardh. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, bulan 12 itu ya mulai dulu sudah ada. Makanya Ramadan sudah dikenal dimanapun. Maka saat kemudian puasa Ramadan disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad, biar umat Nabi Muhammad ini tidak terasa. Ini awal diri untuk diwajibkan puasa Nabi Muhammad. Ini sebelum Ramadan, sebelumnya juga sudah diwajibkan. Ya cuma begitu para bapak-bapak sekalian, umat-umat zaman sebelumnya umat Nabi Muhammad tidak istimewa. Bagaimana mulainya dijelaskan di dalam kitab Tafsir Khazi. Ya, tafsir namanya Tafsir Al-Khazi. Itu banyak membuat cerita-cerita umat sebelum Nabi Muhammad. 12 jilid kalau tidak. Saya punya tapi dalam bentuk PDF. Cerita-cerita tentang umatnya Nabi Musa, cerita-cerita tentang umatnya Nabi Musa, di situ banyak sekali sebenarnya. Kita tahu bahwa setelah masanya Nabi Ibrahim, yang jadi Nabi itu adalah Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Pasca Nabi Ishak dan Nabi Ismail, yang jadi Nabi dan Rasul semuanya adalah turunannya Nabi Ishak. Nabi Yakub anaknya jadi Nabi dan Rasul. Nabi Yusuf juga jadi Nabi dan Rasul. Nabi Yahuda putranya Nabi Yakub itu juga jadi Nabi dan
Rasul. Nabi siapa lagi? Nabi Yusha, ya, Nabi Yusha bin Nun. Ini asistennya Nabi Musa saat mencari Nabi Khidir. Nabi Yusha itu yang terkenal di kalangan non-Islam sebagai Joshua. Ya, Yusha bahasa Arabnya, menurut lesan mereka Joshua. Joshua itu nabi, ya, sama dengan Gabriel. Gabriel itu dari Jibril, ya. Sama dengan Abraham itu dari Ibrahim. Ya. Juga ada nabi namanya Samuel. Ada nabi Samuel, tapi dan Rasul punya umat disebutkan dalam Al-Quran, cuma tidak secara eksplisit. Ya. Dan Nabi Samuel pakai shin. Ya. Ada yang membaca Shimbil, tapi sebenarnya Samuel itu orang Nasrani namanya Samuel. Nabi banyak sekali nabi Bani Israel. Lah Israel atau Bani Israel, Israel itu anak namanya Nabi Yakub. Kullu ta'amika illa Bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi. Israel itu adalah Nabi Yakub. Dan Nabi Yakub ini punya turunannya rata-rata nabi dari turunannya Nabi Yakub atau Nabi Israel. Bani Israel itu umatnya. Loh, yang namanya Bani Israel ini orang hebat, tapi saking hebatnya terkadang meletakkan akal di atas ilmunya, meletakkan akal di atas imannya. Itu cerdasnya luar biasa, hebatnya luar biasa di Bani Israil. Ya, biasanya orang pintar itu mokong, ini kalau tidak bisa diatur. Makanya kepintaran harus bareng dengan keimanan. Jadi ilmu iman, akal itu harus untuk di bawah iman. Kalau misalnya akal di atasnya iman, wassalam. Bani Israil contohnya. Orang-orang di zaman Israil, di zaman dulu, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi di Bani Israil itu wajib puasa Ramadan 30 hari atau 29 hari. Tapi bila musimnya panen, musimnya banyak ikan, itu saat bulan Ramadan. Wah, kamu apa duit pos? Bisa untuk anak itu sendiri. Saya awak dewi fokuskan nafkah, geleng, harta yang halal, itu kan perintah Allah juga. Ya udahlah, posoe untuk ditunda. Jadi orang itu mereka langsung ke laut nyari ikan. Nelayan ya, orang kebanyakan Bani Israil itu nelayan awalnya. Nyari ikan tidak kuat kosong, terus upaya tunda kosong. Ramadan masih banyak ikan, Syawal masih banyak ikan. Akhirnya Dzulqa'dah mereka puasa. Dzulqa'dah mereka puasa. Karena ini Dzulqa'dah adalah bulan yang sebenarnya tidak mewajibkan puasa, tapi mereka puasa, akhirnya dilebihkan 10 hari. Dilebihkan 10 hari lagi. Jadi 30 hari ditambah 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Lama-kelamaan Dzulqa'dah panen lagi, Dzulhijjah puasa, akhirnya ditambah 10 hari dari bulan Muharram. Begitu awalnya. Lama-lama mereka mengambil contoh puasa dalam 10 bulan Muharram. Begitu cerita Allah.